Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW, kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah. Itu mengalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya, karena rata-rata santri juga miskin, jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali, namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Sauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya, pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah, tapi dia punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kira-kira sekarang. Mengumumkan siapa kafilah yang mau ke Irak. Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik, ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah datang ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang, kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja nggak seret, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan? Dia ngomong ya. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, ini tak kayak nawang fasik, ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Penjenengan mawon kersane digetokan, berarti kiai oleh sugih, mun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiyah. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, kok jadi RT haram. Pokoknya gitu. Bisa keren Kak Gus Bak, kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula'ala. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang nggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi nggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi buba, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Barubah. Kakak saya wakil bupati itu. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid ya menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Nah itu teman-teman sekalian mengenai kenapa kiai-kiai sekarang juga banyak yang kaya, sudah dijelaskan sama beliau. Jadi saya tidak usah menambahi apa-apa ya. Dan untuk video tambahan di akhir video saya akan menambahkan dawuh-dawuh dari beliau Gus Kausar mengenai feodalisme atau mengenai perbudakan dan kenapa santri itu sampai kasarannya sampai sebodoh itu hormat kepada guru. Kenapa santri itu sampai sedemikian rupa hormat kepada guru, ya kita akan kita akan mendengarkan dawuh-dawuh dari beliau Gus Kausar. Gus, masalah feodalisme pesantren. Feodalisme pesantren. Feodalisme itu apa? Terlalu fanatik terhadap Ta'assub akma. Wow, fanatisme. Sebagaimana fanatis kita kepada MU misalnya. Ya. Loh, kau omong ini pisan. Bahwa kami para santri ini tidak pernah untuk kemudian terlatih untuk memperbudak orang. Tidak, kitanya lah yang menyiapkan diri kita untuk menjadi budak beliau-beliau. Lisadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Nang hikam dulun. Lisadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Illam akun minhum fali fi hubbihim aizzun wajah. Lisadatun, kami ini punya para kiai-kiai.
min izzihim aqdamuhum fawqal jibah. Yang ketika beliau berjalan, jangan kami ngesot, gitu. Jangankan kok hanya sekedar ngesot. Apa iki jenenge? Pelipis kami ini semua siap kami taruh di aspal untuk kemudian menjadi pijakan beliau berjalan. Illam akun minhum, kalau kami tidak ditakdirkan untuk sehebat beliau-beliau para kiai kita, fali fi hubbihim izzun wajah, maka hanya dengan mencintai, ngeladeni, khidmah kepada beliau-beliau, kami yakin kami akan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kita dilatih seperti itu. Kita ini ngaji memang begitu. Tapi bukan berarti kemudian kiai-kiai kita atau pondok-pondok kita itu kemudian menginstruksikan. Enggak ono, Pak. Walhasil, mohon maaf, pondok yang sejati dan kiai yang sejati tidak pernah meminta, menyuruh, menginstruksikan santrinya untuk kemudian seperti itu. Kamilah yang kemudian. Kenapa kami seperti itu? Karena guru-guru kami terhadap guru-gurunya dulu juga melakukan hal yang sama. Itu, Pak. Saya setuju. Terserah lah. Orang mau ngomong apa saja terserah. Tapi praktiknya begitu. Kami tidak pernah. Adab itu tidak pernah diperintahkan oleh guru-guru kami. Artinya gaya seperti itu lah. Budaya seperti itu. Adab itu kan budaya. Aku harus ngomong. Adab itu budaya. Budaya itu tidak pernah diperintahkan oleh guru-guru kami. Tapi kami lihat guru-guru kami dulu seperti itu terhadap guru-gurunya. Dan kemudian beliau mencapai apa yang beliau capai hari ini. Jadi, aku ngiling-ngiling mau lelek masalah feodalisme itu pasutnya. Feodalisme itu maksudnya kayak semacam perbudakan ngono ta. Lah di antara kita yang bukan budak itu siapa? Wong nahnu ibadullah. Kita ini budak semuanya. Mana yang enggak budak? Maksudnya apa ini? Budak semua model piye? Dan kamu harus tahu, kami sebagai santri sangat siap untuk kemudian menjadi budak beliau. Makanya tadi itu kan langsung ke bahasanya, itu maksudnya adalah ta'assub a'ma. Ta'assub a'ma. Ada satu hal-hal yang berlebihan di sana. Dan kita makanya kalau matur, semua langkah kita itu hendaknya dilandaskan dengan keilmuan. Artinya bahwa sebetulnya para pendahulu kita itu dulu bagaimana? Al-ilmu itu kan sunnatun ya'khuduhal asahir anil akabir. Bahwa keilmuan kita yang kita dapatkan hari ini itu kan adalah warisan daripada pendahulu kita. Sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dilebih-lebihkan, jangan kemudian ditambah-tambahi di sana, atau jangan kemudian istilahnya membuat orang yang tidak suka dengan karakter kita itu melihat banyak celah atau banyak kelemahan yang ada pada kita. Di antaranya adalah tidak menariknya kita ketika menghormati guru-guru kita. Tidak. Perbudakan itu adalah orang yang kemudian cukup terpaksa melakukan segala sesuatunya karena ketidakmampuan. Sedangkan kita sebagai santri ini wallahil azim, tidak ada satupun kiai yang pernah minta untuk dihormati santrinya. Wallahil azim, belum ada seorang kiai pun yang kemudian pengen mendapatkan sanjungan, junjungan, sungkeman dari santrinya. Lek kiai tenan lho. Aku ngomong, makanya aku ngomong, iki sing dimaksud sapa? Makanya jangan kan masalahnya mohon maaf saking gedine jamiah kita lah yang kemudian membuat lubang-lubang di sana itu terlalu besar. Dulu idza utliqa NU itu ya maknanya ilmu. Wa amma al-an idza utliqa NU itu mutanawwi'at. Macam-macam tenan. Perbudakan itu dari atas ke bawah. Ini enggak, Pak. Kita yang memang merendahkan diri atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pengen untuk kemudian benar-benar berterima kasih kepada guru-guru kita atas semua yang beliau lakukan, terutama dalam rangka mengenalkan kita sebagai pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tidak berlebihan. Sebagaimana mestinya. Kita ada budaya di sana, kita ada karakter di sana, dan kita ada tuntunan di sana. Nah, begitu. Sing dimaksud iki kaya
Apa to? Misale ndodok ngono to. Nggih, ndodok ning ngarepe Mbah Yai ngono ya. Niki gak ceritani, hak niki hak nih. Koyok jalan ngesot begitu ya, misalnya begitu. Sebetulnya itu bisa kamu lihat ketika saya ngaji pertama pembukaan kitab ini terkait masalah Sayyidina kala itu. Saya ingatnya ketika saya membahas masalah Sayyidina kala itu, betapa memang dari dulu kita ini sudah terlatih untuk kemudian sadar diri bahwa ada beberapa orang itu memang jauh lebih istimewa daripada kita, khususnya guru-guru kita. Kita sudah nggak perlu ngomong ana abduman alamani walau harfan wahida. Kami ini semua adalah hamba budak dari orang-orang yang mau mengajari kami walaupun hanya satu harf. Budak. Kalau beliau menghendaki untuk menjual kami siap dijual. Kalau beliau menghendaki apapun akan diri kami siap. Tapi beliau tidak pernah menginginkan itu semua. Mbah Ye tidak pernah. Kulo niku beberapa waktu yang lalu teng Surabaya, saya itu niki kisah nyata niki gak critakno pisan. Kulo niki kan duwe menungso jenenge Yosi. Kok malah lah piye to kuwi? Tenan iki enek tenan menungsane. Jenenge Yosi. Aku iku mangan. Surabaya to Pak, pisan-pisan mangan kok megah tehong. Kulo niku hayati wa memati ceplok, tehong, ceplok. Asli tenan. Aku masih mletene koyo ngene, asli manganku bendina paling aku seneng ceplok, kabeh pedesan lho. Amdi pedesan iki jenenge? Ngadi lho. Wis kuwi paling maksimal. Neng Surabaya, pedesan kan gene. Ya artine ya wis njajal lah panganan kutho, mangan mlebu restoran. Wah, sangar Pak, kadung Surabaya. Santri ndak kene ndak wani mlebu warung sangar-sangar ngono. Mlebu warung ngono. Kursinya terbatas, antri Pak. Kursinya saja antri. Mluwete tenan. Kursinya antri. Padahal menurut kami tempatnya luas sekali. Kenapa kita harus antri? Wis gak apa manut. Ya manut untuk aturan kono. Manut. Wis. Ketika kemudian sudah waktunya kita masuk, kita masuk. Kan kursinya terbatas tuh, hanya ada 4. Yosi kak omongi, kan ngadeg ya ning pinggirku Yosi. Lu gua gini loh. Ih, sampun. Lah padahal dia ngambil kursi di belakang kan nggak bisa karena kursi itu kan hanya terbatas. Aku peng telu peng 4 ngomong Yosi. Lu gua Yosi. Ayo ndang mangan, ayo lu. Nggih sampun. Blas gak ngongkon, aku malah risih diladeni Yosi model ngono kuwi. Tapi Yosi enggak ngono kuwi bentuke. Lah, apakah yang dimaksud dengan feodalisme semacam ini maksudnya? Enggak lah. Ternyata setelah kita pulang, Yosi bungkus kuwi akeh timbang sengak pangan. Nah, paham? Dan kita santai-santai saja, paham, Pak? Ya kita santai-santai saja, enggak masalah, biasa aja apa. Lho tenan ya. Gak ngapusi ya, yes, oh bego, yes, mangan, lu tenan nang TP, eling nggak, TP. Kak omong pisan, bahwa kami para santri ini tidak pernah untuk kemudian terlatih untuk memperbudak orang. Enggak, kitanya lah yang menyiapkan diri kita untuk menjadi budak beliau-beliau. Lisadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah, nang hikam dulun. Lisadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah illam akun minhum fali fi hubbihim aizzun wajah. Lisadatun, kami ini punya para kiai-kiai. Min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Yang ketika beliau berjalan, jangan kami ngesot, gitu. Jangankan kok hanya sekedar ngesot. Apa iki jenenge? Pelipis kami ini semua siap kami taruh di aspal untuk kemudian menjadi pijakan beliau berjalan. Illam akun minhum, kalau kami tidak ditakdirkan untuk sehebat beliau-beliau para kiai kita, fali fi hubbihim izzun wajah, maka hanya dengan mencintai, ngeladeni, khidmah kepada beliau-beliau, kami yakin kami akan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kita dilatih seperti itu. Kita ini ngaji memang begitu. Tapi bukan berarti kemudian kiai-kiai kita atau pondok-pondok kita itu kemudian menginstruksikan, enggak ono Pak, menyedik. Ning ya, 2 hari yang lalu baru marah-marah sama santri. Karena apa? Saking tawadu'e yang ala ghairi waktihi. Lah ono bocah nyebrang kami lewat kemudian mandek. Kan ya bahaya toh, Bro. Loh, ya ora. Dia mau kambe ning. Di tengah jalan kemudian karena tahu kita jalan, anak itu berhenti padahal ada sepeda motor atau ada mobil atau ada apa. Itu langsung
marahin sama neng, oh mek santri wong aku digetak. Nah, kira-kira loh. Walhasil, mohon maaf, pondok yang sejati dan kiai yang sejati tidak pernah meminta, menyuruh, menginstruksikan santrinya untuk kemudian seperti itu. Kamilah yang kemudian. Kenapa kami seperti itu? Karena guru-guru kami terhadap guru-gurunya dulu juga melakukan hal yang sama. Itu Pak. Saya setuju. Tenan. Kula misalnya kula mlaku, bocah-bocah teng mburi kula mboten temen kula. Mergo aku lek golek korek kesuwen. Paling seneng yo nyanding. Lho, saiki apa menariknya kita ngopi sedangkan yang kita ajak ngopi kemudian duduknya begini semuanya. Seru gak itu? Mboten nate we lungguh sing penak Pak. Lungguh sing penak karena kenyamananmu dalam mengopi itu menajamkan inspirasi saya. Lelek yo si mbok angkat kon lungguh model piye yo turu. Yosi perjalanan paling jauh dia tidak tidur itu adalah gerbang sini sampai lapangan Ploso. Setelah lapangan Ploso, khatamallahu ala qulubihi wa ala. Itu Pak. Walhasil begitu, terserahlah orang mau ngomong apa saja terserah, tapi prakteknya begitu. Kamu tidak pernah, adab itu tidak pernah diperintahkan oleh guru-guru kami. Artinya gaya seperti itu lah, budaya seperti itu. Adab itu kan budaya, aku harus ngomong, adab itu budaya. Budaya itu tidak pernah diperintahkan oleh guru-guru kami. Tapi kami lihat guru-guru kami dulu seperti itu terhadap guru-gurunya, dan kemudian beliau mencapai apa yang beliau capai hari ini. Kira-kira begitu. Guru-guru kami itu bagaimana kemudian mau, wong kita saja di kelas Pak ya, mohon maaf, ini Pak semuanya yang mulang di sini siapa? Itu Pak Zainuddin itu, Pak Saifuddin itu ada, ini ada Pak Fat, itu guru-guru semua itu. Coba kita di kelas ini di jam bayan, di jam menerangkan, itu kita bebas untuk dibantah. Budak mana yang kemudian diberi kebebasan untuk kemudian membantah jawaban kita? Bisa dipahami enggak itu? Oke, maksud gue ngoten. Lah kalau kemudian kita untuk membuat mereka semua, apakah ini bukan kemunduran Islam? Terserah. Kami tidak merasa mundur sama sekali. Kami tidak kemana-mana, kami tetap santri, dan beginilah santri. Kami tidak pernah kemudian menekukkan atau merendahkan diri kita di hadapan siapapun, kecuali kepada guru-guru kita. Dan kami mampu bertahan sampai hari ini, menghadapi semua situasi, karena kita tetap menjadi santri. Bukan karena kita kemudian ikut dengan tren manapun. Wis ngono iki kira-kira. Ora ka masalah Pak, nyapa. Santai aja. Artinya orang mau menganggap apa. Tapi ya itu tadi Pak, kalau kemudian ada pondok atau ada kiai yang, kowe kok gak ndingkluk ning ngarepku. Wah, ya pancen kowe salah mondok, Kowe salah mondok, Bro. Kok duwe kiai sing duwe perintah model ngono kuwi. Nek bocah lewat ning ngarepmu terus cok. Terus aku kiai lho. Ana alimun. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Apa? Lah kalau seperti itu kowe salah mondok gue, iya Bro. Wis kira-kira ngono lah. Kinten-kinten ngoten niku, Pak. Jam-jam yo. Nggih. Mugi-mugi berkenan dan juga menambah wawasan kita. Selanjutnya para jamaah kita beralih ke jamaah putri. Kalau tadi sudah ada dari aku paling pengen nyeritane Mbah Yai Idris. Kenapa saya ngomong bahwa al ilmu sunnatun, sebuah perilaku. Ilmu itu adalah sebuah perilaku yang kita ambil dari para guru-guru kita. Sunnatun ya'khuduhal ashair, yang diambil oleh para junior anil akabir, dari para senior. Jadi masalahnya gak lengkapi kok malah orang lengkapi dalam arti apa enggak? Kamu jangan kemudian kamu merasa bahwa tidak ada contoh. Enggak. Niki saya sun, niki kisah nyata nih. Suatu ketika kula niku nate nderekne bapak kula ting Watu Congol. Kali Mbah Idris. Delalah wonten acara, kemudian masyarakat itu datang semua ke Watu Congol. Di antaranya Mbah Idris sama bapak. Mbah Idris kali bapak niku. Bapakku kiai lho ndak. Mbah Idris, arep mau takokne apa? Puluhan ribu santri. Puluhan ribu santri. Mbah Idris itu mohon maaf, tubuhnya agak gemuk.
dan agak masyakot. Ketika beliau harus sungkem kepada Kiai Ahmad Abdul Haq waktu congol, mulai pintu sampai kursinya Kiai Ahmad Abdul Haq niku ngesot Pak Mbah Idris kali bapak ini. Tuh, esto nih ngesot di depan mata saya. Artinya, saya tadi kan ngomong bahwa ya kamu boleh ngomong bahwa ya, itu perbudakan itu. Tapi kenyataannya Mbah Idris mencapai apa yang ia capai, Mbah Yehuda mencapai apa yang beliau capai. Dan mohon maaf, kesempatan kita untuk seperti itu adalah sebuah kebanggaan bagi kami para santri. Yes. Terserah, jeneng, ya aku mesti ngawur bucaku, terserah. Iya, oke. Memang kita tidak mungkin. Kita ini kenapa kalau kita boleh berbeda pendapat, kemudian di tengah-tengah perbedaan itu kamu harus meyakinkan kita semua untuk sama pendapatnya dengan kamu. Katanya dari awal kita boleh berbeda pendapat, beda karakter, beda gaya. Tapi kenapa ketika kita sudah mulai beda pendapat, beda karakter, beda gaya, kemudian kamu menganggap kami salah? Padahal kami dilarang menganggap kamu salah. Paham? Paham maksudku? Kan biasa aja. Tidak semua pendukung Leicester City itu salah kan? Kamu jangan menganggap bahwa orang yang mati-matian cinta terhadap Aston Villa atau Tottenham Hotspur itu adalah tolol-tololnya orang tolol. Kan nggak bisa, Pak. Karena mereka punya alasan sendiri untuk mencintai klub itu. Ya bukan? Kurang tajam apa rasa sakit yang diberikan MU kepada fansnya setiap minggu? Dan dia tetap bertahan, ya biarkanlah dengan keyakinan itu, tidak apa-apa. Dan iya Pak, kamu masih dicoba Sintayong aja bingung. Toh kenyataannya ketika Sintayong meninggalkan kita, apakah kita kemudian tidak mencintai timnas? Ya tetap kan, ya bangga, ya biasa-biasa saja. Begitu loh Pak kira-kira. Terus saya itu kalau ningali piyambak, dan banyak, Masya Allah. Kalau zaman suwargi Mbah Nyai Dalhar rawuh teng ploso, kula tasih ngertos Mbah Yaidin ngaos dibisi wonten Mbah Nyai Dalhar rawuh, ditaruh Pak semua kitabnya Pak. Di depan ribuan santrinya diletakkan kitabnya untuk kemudian turun sungkem tenggene Mbah Nyai Dalhar. Itulah yang dilakukan guru-guru kami untuk mencapai apa yang beliau capai. Dengan penuh ikraman, dengan penuh takdim, karena rasa syukur dan terima kasih. Man asda ilaikum ma'rufa fakafi'u. Man asda ilaikum ma'rufa fakafi'u. Siapapun yang sudah berbuat baik pada kita, maka tolong balas kebaikan itu sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Ilam takunu tukafi'u fad'ulah. Kalau kamu tidak punya kemampuan untuk membalas mereka, tolong doakan terus. Lah terus kita sebagai santri punya kemampuan apa untuk membalas jasa-jasa guru-guru kita? Kita kan lihat nih Pak, malah ngeluh mah peteng iku susu malah. Lah wong beda kok. Lah iya lah sitoke mati urip Barcelona, sitoke mati urip Real Madrid. Ya angel kon ketemu Ya kira-kira begitu toh. Iya gak? Cocok gak? Oke? Iya, ya wis. Ya wis cocok gak cocok ya ngono kuwi. Iyalah.